Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini kita masih dapat menghirup udara yang segar, menikmati alam semesta, dan juga yang paling utama adalah kita masih mendapati nikmat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga di bulan ini, di bulan Ramadan, kita masih dapat mengamalkan ibadah yang begitu dahsyat, mengamalkan berbagai macam perintah-perintah Allah yang itu mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya dan juga tabi'un tabi'atnya, serta kita semua sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan juga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana maklumnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Dalam kitab tafsir Hasyiah As-Sawi, syarah daripada tafsir Jalalain, disebutkan bahwasanya di bulan ini Allah menurunkan anzalal Qur'an minas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Tujuannya untuk apa? Sebagai pengingat, sebagai pemberi petunjuk, hudan linnasi, sebagai petunjuk kepada manusia. Bagaimana? Tujuannya apa? Tujuannya agar apa? Agar manusia yang Allah berikan akal kepadanya, menjadikan akalnya untuk mentadabburi Al-Quran, menjadikan akalnya untuk mengkaji Al-Quran, sehingga dengan itu umat manusia terjaga daripada kesalahan-kesalahan, terjaga daripada kemungkaran-kemungkaran. Subhanallah, Masya Allah. Untuk kita hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kalau kita mengkaji Al-Quran dengan begitu khusyuk dan mengamalkan isinya, maka tentu sebagaimana sabda Nabi, Al-Quran ini akan menjadi penolong. Al-Quran ini akan menjadi syafi'an li ashabi. Al-Quran ini akan menjadi sahabat, akan menjadi pembela, akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau bahasa kita ini, kalau kita membahasakan, mungkin akan bilang begini, ya Allah, dulu si fulan di dunia ia beramal dengan Al-Quran. Dulu si fulan di dunia ia beraktivitas jual beli dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran. Mungkin kalau Al-Quran ini kita gambarkan hari nanti di akhirat, ia akan ngomong, ya Allah, dulu aku bukan hanya ditempatkan di tempat yang tinggi, tapi juga apa? Tapi juga aku oleh fulan ini, aku dijadikan sebagai teman hidup, dijadikan panutan, sehingga apapun aktivitasnya, apapun perbuatannya, apapun muamalahnya, selalu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu. Andai kata Quran ini sebagai manusia, mungkin akan bilang begitu. Maka hadirin rahimakumullah, oleh karenanya Baginda Nabi pernah mengatakan dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau ini adalah ulama besar, ulama yang masyhur, ulama yang menjadi verifikator madhab Syafi'i. Beliau itu sedikit singkat riwayatnya, beliau meninggal dalam keadaan tidak menikah. Kenapa demikian? Karena beliau telah
mensedekahkan jiwanya, telah menghabiskan hidupnya untuk dakwah, untuk menulis kitab-kitab, untuk menulis buku-buku Islaman sebagai apa? Sebagai hibah, sebagai sedekah, sebagai kontribusi beliau untuk umat, sehingga kita bisa menemukan karya-karya beliau. Satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin rahimakumullah, pemirsa, dalam kitab ini Rasul menyampaikan wa anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi. Jadi nanti kata Nabi SAW di akhirat itu, di yaumil qiyamah itu, Allah akan menghadapkan, jadi akan dihadapkan di yaumil qiyamat orang dan juga Al-Quran. Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Ini luar biasa. Ada frasa di sini alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mereka beramal, beraktivitas, setiap aktivitasnya dengan Al-Qur'an. Apa kata Rasul? Fi dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibiha. Orang-orang akan dihadapkan dengan Al-Quran. Ini Al-Quran, ini orangnya, orang yang bacanya. Lalu kemudian orang-orang yang membacanya, orang-orang yang di dunia mengamalkan dengan Al-Quran ini, maka akan maju surat-surat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Baqarah, di antaranya adalah Ali Imran. Kedua surat ini tuhajani, kedua surat ini akan menjadi hujjah, akan membela, akan membentengi orang yang tadi gemar membacanya, orang yang tadi gemar beramal dengan amalan Al-Quran. Ia akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kaidah fikih disebutkan zikru ba'din, menyebutkan sebagian, zikru ba'din la yatajazza'u bihi ka zikri kullihi. Menyebutkan sebagian yang tidak terpisah dengan yang lainnya, itu tandanya adalah maknanya adalah keseluruhannya. Maka hadis ini meskipun hanya menyebutkan surat Al-Baqarah, menyebutkan hanya surat Ali Imran, tapi ini menandakan bahwasanya Al-Quran nanti akan menjadi penolong untuk hamba. Al-Quran nanti akan menjadi syafi'an di ashabi. Siapa mereka? Mereka adalah yang beramal dengan amalan Al-Quran, mereka yang beraktivitas dengan aktivitas Al-Quran. Luar biasa. Bahkan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita ingin melihat, ingin menelaah bagaimana hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya yang lain, di mana Allah mengatakan fa idza ja'atis shakhah, maka ketika telah tiba hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat luar biasa, hari yang memekikkan, hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, semua orang mar'u, manusia itu akan meninggalkan, akan berlari, akan menjauh daripada teman-temannya, akan menjauh daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga teman-temannya, anak-anaknya, keluarganya, sanak famili, semua meninggalkan, terpencar, terpisah. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena di hari itu, hari yang sangat-sangat mencekam, hari yang sangat-sangat luar biasa dahsyat, menakutkannya, mengkhawatirkannya, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun apa hadirin yang sangat luar biasa, ketika hari itu kita sibuk dengan urusan pribadi, jabatan kita meninggalkan kita, harta kita meninggalkan kita, saudara kita tidak tahu meninggalkan kita, anak kita meninggalkan kita, lalu siapa yang ada hadirin? Yang ada adalah tak lain Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Luar biasa.
Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang mungkin kita anggap hanya benda mati, yang kita simpan di atas meja, yang kita anggap tidak bisa apa-apa, hanya benda mati, hanya sebuah tulisan. Tapi hadirin yang dahsyat adalah apa? Dia nanti akan menjadi syafaat, akan menjadi saksi. Bagi siapa? Bagi mereka yang membacanya. Dia yang hadir, yang membela kita semua. Ia yang hadir, yang akan menyampaikan tentang apa? Tentang diri kita. Dalam Al-Quran sebutkan, Al-yawma nakhtimu ala. Dalam Quran surah Yasin disebutkan bahwasanya pada hari ini, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini semua anggota badan engkau kami tutup, mulutmu kami tutup, mulutmu kami kunci rapat-rapat, tidak bisa berkata dusta, tidak bisa mengatakan yang lain selain apa yang engkau kerjakan. Dan yang berbicara siapa? Yang berbicara adalah wa yukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangannya, yang berbicara adalah kakinya, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Maka hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita menjadikan tangan kita, tangan ini sebagai saksi untuk membaca Al-Quran, telinga ini sebagai saksi untuk mendengarkan Al-Quran, lisan ini sebagai saksi untuk melafalkan, melantunkan, membaca Al-Quran, dan mata ini sebagai saksi untuk menghadap, untuk melihat indahnya Al-Quran. Maka bahkan hati ini, akal ini sebagai saksi bagaimana berhukum dengan hukum Al-Quran. Fuad ini sebagai saksi bagaimana kita worldview-nya adalah worldview Al-Quran. Kaki ini sebagai saksi bagaimana kita melangkah tergopoh-gopoh kepada Al-Quran. Luar biasa. Ketika mulut kita tidak bisa berkata-kata, ketika mulut kita diam, tidak bisa berbicara depan Allah, Allah kunci mulut kita. Tapi tangan kita yang berbicara. Bagaimana kalau tangan kita digunakan dengan hal yang buruk? Tangan kita digunakan dengan perkara yang tidak baik. Kalau kita langkah pada langkah-langkah yang buruk, bagaimana hati pemirsa di mana Anda berada? Kalau kita berbuat yang maksiat, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan dikatakan kepada Allah nanti? Maka pemirsa di mana Anda berada, harapan kita hanya satu. Harapan kita adalah Al-Quran. Harapan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Itulah yang nanti akan melindungi kita. Itulah nanti yang akan menjadi pembela kita. Bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan tetangga kita, bukan saudara kita, bukan ibu kita, tapi Al-Quran yang hari ini yang terkadang kita lupakan. Seharian kita banyak membaca ponsel, seharian kita bermain ponsel, seharian kita nongkrong di kafe yang tidak berguna. Justru yang hadir nanti adalah Al-Quran yang akan berkata kepada Allah, ya Allah, fulan ini adalah sahabatku. Ya Allah, fulan ini adalah temanku. Ya Allah, fulan ini adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan aku. Demikian, mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebagai kaum muslimin bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, dan juga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagaimana mestinya. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.